Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan dan senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salamnya juga senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran atau materi, kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka bukunya. Kita masih membahas pembelajaran seputar akhlak terpuji, yaitu akhlak yang didamba-dambakan oleh setiap manusia, baik yang ada di muka bumi ini ataupun yang didamba-dambakan serta dianggungkan oleh seluruh penduduk yang ada di langit. Oleh karena mari kita selalu melakukan hal-hal yang baik, beramal soleh, terutama yang masuk dalam naungan akhlak terpuji, baik kita dalam sikap bertanggung jawab, adil maupun bijaksana. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kakak sudah menyampaikan materi sebelumnya, yaitu seputar bertanggung jawab. Ya. Namun insya Allah pada pagi hari ini kita akan memasuki ke materi yang selanjutnya, yaitu bersifat adil. Tanggung jawab yang kemarin kakak sampaikan bahwasanya seseorang yang memiliki sikap tanggung jawab tentu akan sangat disenangi dan disayangi oleh lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Dan sikap tanggung jawab juga yang kemarin kakak sampaikan sebagaimana di buku bahwasanya melakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan juga bersungguh-sungguh. Kenapa Kak? Karena ketika kita melakukan segalanya dengan penuh bertanggung jawab, tentu kita mengerjakannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sehingga tidak ada pekerjaan yang terbengkalai atau tertinggal. Seperti itu. Dan seseorang yang bertanggung jawab tentu perlu adanya pengorbanan diri untuk orang lain. Seperti itu. Jadi kita merasa bahwasanya kita selalu mementingkan orang lain dibandingkan diri kita. Seperti itu. Namun semuanya kembali lagi. Tentu hal ini karena adanya pengorbanan untuk orang lain maupun untuk orang banyak. Itulah sifat tanggung jawab yang semestinya dimiliki oleh kita semua, kalian maupun kakak pribadi. Adapun ketika kita di kelas, kalian di kelas, ketua kelas memiliki tanggung jawab untuk berkorban, untuk mengatur teman-temannya. Kemudian teman-teman yang diberikan bagian seperti piket dan lain sebagainya tentu memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing atau ketentuannya masing-masing. Oleh karenanya, mari kita gunakan amanah atau tanggung jawab yang diberikan kepada kita, kepada kalian, dipenuhi dengan semaksimal mungkin atau dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Karena nanti setiap apa-apa yang kita lakukan tentu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu sifat adil. Silakan dibuka di halaman 39. Baik. Di sini disampaikan, dituliskan bahwasanya adil adalah tidak berat sebelah. Ketika kita menimbang, ya, ketika kita melihat timbangan ada bagian kanan dan bagian kiri. Ya. Kemudian ketika berat sebelah atau berat ke kiri atau berat ke kanan, maka ini dikatakan tidak adil. Diibaratkan seperti itu atau tidak memihak. Adil itu setara atau sama. Seperti itu. Dan adil dapat juga dikatakan atau disampaikan bahwasanya menempatkan sesuatu pada tempatnya tanpa memihak serta tanpa mengurangi atau melebihkan. Jadi, walaupun dia saudara kita, contoh kakak adalah seorang hakim atau kakak seorang guru. Kemudian ada beberapa murid, 2 murid, ya, yang satu salah, yang satu tidak salah. Kemudian yang salah ini adalah saudara atau tetangga kakak. Kemudian kakak mengatakan bahwasanya yang salah ini kakak katakan tidak salah karena saudara atau tetangga kakak. Ini merupakan sifat yang tidak adil. Tidak seharusnya dimiliki oleh pendidik atau guru. Seperti itu. Maupun yang lainnya, orang tua kalian, kemudian hakim, guru, dan lain sebagainya, tentu sudah sewajibnya, seharusnya memiliki sifat adil dalam kesehariannya. Dan berbuat adil merupakan sebuah akhlak terpuji sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, di dalam firman-Nya yaitu di dalam surah An-Nahl ayat 90. Kakak bacakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yang artinya sungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan atau kebaikan. Shadaqallahul azim. Seringkali kita dengar, terutama kaum pria ketika khutbah Jumat. Ini seringkali disampaikan karena tentu salah satunya mengingatkan kita agar senantiasa berbuat adil dan berbuat kebajikan. Seperti itu. Adapun contoh dalam keseharian dalam berbuat adil, yaitu seperti halnya keluarga. Harus bertindak atau bersikap adil. Kedua orang tua kalian bersikap adil dalam memperlakukan anak-anaknya. Jangan sampai hanya salah satunya saja, sehingga menjadikannya sebuah kecemburuan. Contoh kalian punya kakak atau punya adik, yang disayangi adiknya aja atau kakaknya aja. Itu tidak selayaknya dilakukan oleh orang tua. Namun, semuanya harus disayangi, semuanya harus dicintai, agar adil, agar tidak ada rasa cemburu antara satu dengan yang lainnya. Adapun seorang guru contoh lain, yaitu memberikan penghargaan bagi siswa yang bersemangat, rajin maupun berprestasi, dan memberikan hukuman bagi siswa yang malas. Tentu ini merupakan keadilan. Seperti Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang selalu berbuat kebaikan, bagi mereka yang selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalasnya dengan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika orang tersebut selalu melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berjudi, mabuk-mabukan, berzina dan lain sebagainya, membunuh dan mencuri, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya, akan membawanya atau memasukkannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap adil yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, dan sikap adil Allah yang lebih tinggi, yang lebih dengan seadil-adilnya Allah. Seperti itu. Adapun seorang pemimpin, ya, contoh lain yaitu seorang pemimpin, tentu pemimpin seharusnya mengayomi seluruh masyarakat, yaitu bertanggung jawab atas segala unsur masyarakat dan melayani masyarakat agar hidup adil dan makmur. Ya, oleh karenanya semua berperan dalam melakukan perbuatan adil. Semua manusia ikut berperan. Kalian ikut berperan untuk bersikap adil. Kemudian orang tua kalian, guru-guru kalian, kemudian para pemimpin kalian dan lain sebagainya sudah selayaknya dan sepatutnya untuk berbuat adil. Dan semua ini akan dipertanggungjawabkan sebagaimana yang sebelumnya disampaikan. Sikap tanggung jawab, sikap adil yang kita lakukan, semuanya akan ditanyai atau dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Seperti itu. Adapun di sini dituliskan bahwasanya ada seseorang atau yang memiliki suri tauladan yang baik, bahkan terbaik bagi umatnya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana berbuat adil. Salah satu contohnya yaitu di dalam kisah ini, yang mana disampaikan atau diceritakan. Silakan teman-teman dibaca dan dipahami sendiri juga. Kakak hanya sedikit gambarannya aja seputar cerita ini. Bahwasanya pernah suatu hari diceritakan bahwa Mekah itu banjir, sehingga mengalami beberapa kerusakan. Dan kerusakan ini akhirnya diperbaikilah secara gotong royong oleh seluruh kabilah di Jazirah Arab, terutama di wilayah Mekah. Kemudian setelah Mekah atau Ka'bah, terutama Ka'bah sudah mulai kembali baik lagi, akhirnya ada sebuah batu yaitu Hajar Aswad, yang mana terletak di bagian sudut dari kota Mekah, di Ka'bah, di bangunan Ka'bah itu, di sudutnya ada batu Hajar Aswad yang mana mengalami berpindah tempat. Ya, nih kakak. Nah, ini Hajar Aswad. Seperti ini. Jadi Hajar Aswad ini ada di bagian sudut dari Ka'bah yang biasa kita lihat atau kiblat umat muslim. Nah, ketika pemindahan batu ini, karena ini adalah batu yang mulia di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, akhirnya para pemimpin Ka'bah saling adu cekcok untuk dapat diberikan kesempatan memindahkan batu Hajar Aswad ini ke tempat yang semula, yaitu di bagian sudut Ka'bah. Akhirnya
hampir terjadi peperangan pada saat itu. Namun ada salah seorang yang bijak, yaitu memberikan peluang, kesempatan bagi seseorang yang barang siapa yang sampai di Madinah Al-Munawwarah, Masjid Madinah Al-Munawwarah atau Madinah Al-Munawwarah, maka ialah yang memberikan kesempatan untuk meletakkan Hajar Aswad. Afwan, yang masuk ke dalam Masjidil Haram. Ya, di sini diceritakan yang masuk ke dalam Masjidil Haram. Jadi, ia akan diberikan kesempatan untuk membedakan Baitul Hajar Aswad ini. Ternyata di keesokan harinya, ternyata yang pertama kali menginjak di Masjidil Haram yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya baginda Nabi Muhammad diberikan kesempatan untuk memindahkan Batu Hajar Aswad ini. Namun beliau tidak serta-merta langsung memindahkan secara sendiri. Namun beliau mengajak seluruh pimpinan dari kelompok-kelompok itu untuk saling bantu-membantu memindahkan Batu Hajar Aswad itu secara bersama-sama, yaitu dengan dilebarkannya sebuah kain. Ya, kain ada 4 sisi ya, ada 4 sisi dilebarkan. Kemudian Batu Hajar Aswad itu, contoh seperti buku ini seperti kain. Jadi sisi ini ada 4, ya. Kemudian setiap sisi ini dipegang oleh para pemimpin suku. Akhirnya mereka semua megang, dan batu itu dipindahkan di tengah-tengah oleh Rasulullah SAW. Dan para pemimpin megang seluruh bagian ujung. Dipindahkan secara bersama-sama. Setelah dipindahkan, setelah itu oleh Rasulullah dipindahkan kembali ke bagian sudut dari bangunan Ka'bah. Tentu, setiap pemimpin ini dihargai oleh Rasulullah SAW. Sehingga jelas bahwasanya Rasulullah SAW yaitu memiliki sifat Al-Amin atau julukan Al-Amin, yaitu artinya orang yang terpercaya. Dan beliau juga bijak dan beliau juga adil. Sehingga tauladan yang baik ada di dalam diri beliau semua. Oleh karenanya mari kita berbangga diri, ya, dan kita berusaha untuk mengikuti akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Seperti itu. Mari kita lanjutkan. Jadi selebihnya nanti teman-teman bisa dibaca sendiri ya, untuk kisah bagaimana adilnya Rasulullah atau bijaknya Rasulullah dalam mengambil tindakan dalam pemindahan Batu Hajar Aswad. Adapun berlaku adil ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas dengan tidak mempersekutukannya, tidak melanggar atas apa-apa yang diperintahkannya, dan kita mentaati atas apa yang diperintahkan seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya. Adapun yang kedua yaitu berlaku adil dalam menetapkan hukum terhadap manusia. Sepertinya seorang hakim menetapkan hukum dengan adil, dengan transparan, dengan jelas. Jadi apabila kesalahannya besar, maka hukumannya besar. Apabila kesalahannya kecil, maka hukumannya kecil. Jangan sampai karena ada rasa kekeluargaan, bisa jadi mungkin ya kakak seorang hakim, kemudian adik kakak terjerat sebuah kasus, kemudian kakak menetapkan hukum yang enteng, walaupun adik kakak ini mengerjakan sesuatu yang berat. Nah, ini merupakan sesuatu yang tidak adil. Sudah sebaiknya kita hindari, bahkan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oleh karenanya mari kita tegakkan hukum dengan setegak-tegaknya dan seadil-adilnya. Adapun yang ketiga yaitu berlaku adil terhadap keluarga. Seperti halnya orang tua tidak pilih kasih, yaitu tidak ada rasa kasih pilih terhadap satu dengan yang lainnya, terutama kepada anggota keluarganya. Seperti itu. Menyayangi semuanya dan harusnya mencintai semuanya juga. Seperti itu. Adapun kebalikan dari sifat adil di sini dituliskan yaitu zalim. Ya. Jadi kebalikan dari sifat adil yaitu zalim. Zalim sudah jelas yaitu yang tidak memperhatikan hak orang lain. Seseorang yang mencuri bisa dikatakan orang yang zalim karena merugikan orang lain serta mengambil suatu hak yang bukan miliknya, sehingga menzalimi orang lain. Jelas. Kemudian seperti halnya pemimpin, apabila tidak menggunakan kepemimpinannya dengan baik atau malah merusak dan lain sebagainya, tentu ia dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin yang zalim. Oleh karenanya Allah dan Rasulnya telah menyuruh kita untuk selalu berbuat adil dan melarang kita untuk berbuat zalim. Karena apabila di lingkungan kita banyak orang yang selalu adil, bijaksana, dan lain sebagainya,
maka lingkungan kita akan tercipta masyarakat yang aman dan tentram. Sungguh ini merupakan harapan seluruh orang maupun setiap manusia di muka bumi ini. Adapun sebaliknya, ketika di lingkungan kita banyak orang yang zalim atau tidak adil, maka lingkungan tersebut akan tercipta suasana yang tidak aman dan tidak nyaman. Oleh karenanya mari kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan malu, tetap berbuat yang terbaik, tetap mengikuti atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Adapun hikmahnya di sini banyak ya, hikmahnya ada bagian 1, 2, 3, 4 dan 5. Yang pertama menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas. Sebagaimana di dalam surah Al-Maidah ayat 8, bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang adil akan lebih dekat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua menjadi pemimpin dan teladan bagi banyak orang lain, sehingga menjadi contoh bagi orang lain, menjadi role model bagi orang lain. Adapun yang ketiga disegani dan dipercaya oleh masyarakat sekitar. Tentu ketika kalian adil dalam berbuat, tentu akan disenangi serta dipercayai oleh masyarakat sekitar. Dan yang keempat menumbuhkan rasa kepuasan, aman nyaman bagi orang lain. Dan yang kelima yaitu menciptakan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Kakak rasa cukup materi kita hingga sini sampai halaman 42. Selebihnya teman-teman silahkan difahami kembali, dibaca. Apabila ada yang kurang difahami silahkan disimak kembali. Apabila ada yang kata-kata yang salah, kakak juga meminta maaf atas apa-apa yang kakak sampaikan. Apabila ada yang salah, itu datangnya dari kakak pribadi. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kakak. Marilah kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.